أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ولا أرى إلا أن تدركوها. يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك. أحد أحد Jika engkau hancurkan, jika engkau binasakan kelompok jamaah yang kami bawa ini, yang merupakan ahlul Islam, mereka adalah pemeluk-pemeluk agama Islam, maka la tu'bad fil ardi abadan. Engkau tidak akan disembah di permukaan bumi untuk selama-lamanya. جاءتكم قريش بأفلاذ أكبادها. ما خرجنا من المدينة إلا في طلب العير. لم نعلم أننا سنلقى حربا. Apa yang terbesit di dalam hati sanubari kita dan apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika bulan suci Ramadan itu disebut. Ada beberapa hal. Yang pertama, adanya satu kewajiban suci yang khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yakni menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, yang mana puasa tersebut bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, akan tetapi menjadi perisai, menjadi kendali nafsu yang menjerumuskan kita menuju kepada kehinaan dan kenistaan, agar kita terus berada dalam fitrah kesucian kita sebagai manusia, dan agar kita meraih gelar tertinggi di tingkatan orang-orang yang beriman, yakni al-muttaqun, la'allakum tattaqun. Kemudian yang terpikir dalam pikiran kita di bulan suci Ramadan itu, yang kedua adalah turunnya kitab suci Al-Quran, yang merupakan kitab suci bagi orang-orang yang beriman, umat Islam, yang merupakan sumber dari segala sumber-sumber hukum, yang keasliannya dipastikan benar karena dijaga oleh makhluk-makhluk Allah yang bernama manusia, para malaikat, dan Allah sendiri yang menjaganya. Di bulan suci Ramadan itulah diturunkan ayat suci Al-Quran tanggal 17 ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hiro. Kemudian yang ketiga adalah Perang Badar. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Perang Badar terjadi di tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, tahun kedua inilah ada perintah untuk berjuang mempertahankan yang hak, memberantas kebatilan. Bertepatan terjadi dengan tanggal 11 Maret tahun 624 Masehi. Terjadi satu peperangan yang dahsyat antara dua kekuatan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, Ya Nabi Allah, بعض مناشدتك ربك, dan kekuatan kaum musyrikin Makkah dari kelompok orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal.
Sebelum kita berbicara lebih lanjut, apa arti Badar itu sendiri? Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Kira-kira 130 km dari kota Madinah yang sekarang menjadi provinsi yang ada di Madinah yang dikenal dengan Badar Unai. Di lembah ini memiliki sumber mata air dan tanahnya yang bercampur dengan pasir membuat lembah ini sangat subur dan disukai oleh orang-orang Arab. Banyak tumbuh-tumbuhan hijau tumbuh di sana. Dan lembah ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Karena lembah inilah menjadi jalan yang selalu dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Makkah dan Yaman untuk berniaga menuju Syam, Syria dan Lebanon. Lembah ini diapit oleh beberapa bukit. Di sebelah timur ada bukit Udwah Al-Quswa. Di sebelah barat ada bukit yang diberi nama Udwah Al-Dunya. Dan sebelah selatannya itu ada bukit yang bernama Al-Asfal. Tempat ini sangat indah dan tempat ini selalu di mana orang-orang yang melintasinya mereka beristirahat di sini dengan tenang dan nyaman. Sehingga terkenal sebelum kehadiran Islam, dan bukit ini juga lebih terkenal lagi karena adanya suatu peristiwa besar yang kita kenal dengan Perang Badar, sesuai dengan nama tempatnya. Di tempat inilah sebagai saksi bisu terjadinya peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya mempertahankan kebenaran dan untuk mengambil kembali hak umat Islam yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelum 2 Hijriah, tahun kedua Hijriah ini, belum ada ayat-ayat suci Al-Quran yang memerintahkan untuk berperang. Terlebih-lebih periode Makkah. Ini tiada lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tahu tentang kondisi umat Islam yang pada saat itu masih sedikit. Umat Islam masih lemah. Meskipun umat Islam, Rasulullah dengan para sahabatnya dijadikan sebagai sasaran kezoliman, sasaran kejahatan, dan sasaran kemaharan. Mereka berusaha untuk membunuh, menumpas umat Islam seluruhnya tanpa ada tersisa sedikit pun. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, betapa banyaknya umat-umat Islam di Madinah. Ya, satu persatu mereka masuk ke dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jumlahnya menjadi banyak. Islam dan umat Islam menjadi berkembang dengan pesat dan kuat di kota Madinah. Tidak diizinkan sebelum periode ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulim. Diizinkan oleh Allah untuk berperang. Mereka yang diperang
karena sesungguhnya mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Jumlah umat Islam pada saat itu yang ikut berpartisipasi di dalam peperangan Badar jumlahnya tidak terlalu banyak, sangat sedikit dibanding dengan jumlah orang kafir Quraisy. Mereka ada 313. Ada yang mengatakan 314. قل ما رأيت. إنهم 300 رجل يزيدون أو ينقصون، ولم أرى للقوم كمينا أو مددا من خلفهم. Yaitu diambil dari golongan orang-orang muhajirin sebanyak 83 orang, dan diambil dari orang-orang Ansar sebanyak 231 orang. Jadi jumlahnya ada 314 orang. Dan umat Islam pada saat itu memiliki peralatan perang yang sangat sederhana. Hanya ada 8 bilah pedang yang digunakan. Ada 6 helai baju perang, didukung dengan 70 onta dan 2 ekor kuda. Sementara orang-orang musyrikin Makkah, mereka memiliki pasukan 950. Bahkan dengan mengatakan sampai 1000 orang kurang lebih. 600 perlengkapan perang dengan sempurna dan lebih canggih ketimbang kaum muslimin. Ada 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Sungguh dilihat kuantitas, ini sangat tidak seimbang sama sekali. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya beserta dengan para sahabat. Tujuan daripada peperangan ini adalah untuk mengambil hak umat Islam yang dirampas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika mereka berhijrah, begitu banyaknya harta benda yang ditinggalkan dan dirampas oleh mereka. Untuk mengambil hak inilah Rasulullah mengajak sahabat-sahabat yang lainnya karena dirasa sudah kuat. Pada saat itu ada rombongan dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini latar belakang terjadinya. يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى إلا أن تدركوها. الغوث! قد سمعتم النفير، ولئن تخلفتم ذهبت أموالكم ومعها هيبتكم بين العرب. Abu Sufyan mau kembali ke Mekah setelah berdagang dengan membawa para pengikutnya dan harta benda yang banyak. Ini diambil sebagai ganti dari rampasan harta orang kaum muslimin ketika mereka di Mekah. Berita ini sudah tercium, sudah diketahui oleh Abu Sufyan bahwa mereka akan diadang di pertengahan jalan. Maka oleh karena itulah Abu Sufyan mengirim salah satu di antara mereka untuk berjalan lebih cepat langsung menuju Makkah. Memberikan tahu kepada mereka agar mereka itu mengirim pasukan untuk melindungi bersama-sama dengan mereka untuk memerangi baginda Rasulullah dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Saudara-saudara, melihat situasi yang seperti ini, meskipun jumlah yang sangat jauh
dibanding dengan pasukan kaum Quraisy. Tapi kalau umat Islam diajak untuk berperang, mempertahankan akidah, mempertahankan agama, meraih hak, menegakkan kebenaran, tidak ada satupun di antara mereka yang gentar. Kita bisa melihat tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu selalu ikut berperang dengan Rasulullah. Setiap usai perang pulang, dia menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Bilal? Aku iri, aku cemburu. Saudara-saudaraku yang ketika itu kita berangkat ke medan perang dengan jumlah yang banyak, tapi ada di antara saudara-saudara kita gugur di medan pertempuran menjadi syuhada. Aku ingin menjadi bagian dari pada mereka. Aku ingin mati menjadi seorang muslim yang syahid. Saudara-saudara, kematian tidak ditakuti. Kalau kematian itu sudah tidak ditakuti lagi, maka tidak ada satupun hal yang sebesar apapun menurut pandangan kita yang ditakuti oleh umat Islam. Prinsipnya adalah ish kariman aw mut syahidan. Inilah yang harus kita miliki. Hiduplah dengan hidup yang mulia. Apabila mati, matilah dengan mati syahid. Saudara-saudara, jadi sedikit pun tidak ada gentar. Kalau kematian sudah tidak ditakuti, maka tidak ada yang ditakuti di permukaan bumi ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir. Selalu Rasulullah berdoa dan sambil menangis dengan penuh kekhusyuan sebelum perang itu dimulai. Doa apa yang dimunajatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma hadhihi Quraisy. Ya Allah, ini adalah kabilah-kabilah yang datang dari suku Quraisy. Qad atat bi khuyaliha wa farqiha. Mereka telah datang dengan hayalan-hayalan yang penuh dengan optimisme. Mereka akan meraih satu kemenangan karena dilihat jumlah dan juga segala peralatan jauh berbeda dan lebih kuat. Mereka dengan keangkuhan, mereka dengan kesombongan dan kebanggaannya. Tujadilu wa tukadzibu rasulak. Mereka akan memerangi dan juga mereka merusak. Mereka mendustakan Rasulmu ya Allah. Allahumma fa nasruka alladzi wa'adtani. Ya Allah, kami yakin mana pertolongan yang telah Engkau janjikan kepada in tansurillah yansurku. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Pada saat ini aku tagih ya Allah, tolonglah kami beserta bala tentara kami menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang kuat itu. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam la tu'bad abadan fil ardh. Jika engkau hancurkan, jika engkau binasakan kelompok jamaah yang kami bawa ini, yang merupakan ahlul Islam, mereka adalah pemeluk-pemeluk agama Islam, maka la tu'bad fil ardi abadan. Engkau tidak akan disembah di permukaan bumi selama-lamanya. Ketika Rasulullah berdoa dengan penuh kekhusyuan sambil menangis, Abu Bakar mendekat dan mendengarkan apa yang dibaca di dalam doa itu oleh Rasulullah. Lalu Abu Bakar memberikan motivasi, wahai Rasul, Allah pasti menolongmu. Tidak ragu. Dan kemudian langsung bertakbir dan mengajak
untuk berperang. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, terjadilah peperangan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memegang panji Islam yang utama. Pada saat itu juga terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan kemenangan diraih oleh umat Islam meraih kemenangan yang sangat besar, di mana di kelompok umat Islam hanya 14 orang yang gugur menjadi syuhada, sementara dari kelompok orang-orang Quraisy sebanyak 70 orang. يوصيكم رسول الله بالأسرى خيرا. Kemenangan ini bukan semata-mata karena umat Islam lebih kuat. Kemenangan ini semata-mata bukan karena umat Islam lebih hebat. Tapi kemenangan ini betul-betul datang atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.